بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa a'nim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa faqihna fid din. Ma'asyiral muslimin, ayuhal ikhwah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla masih berkenan untuk memberikan kenikmatan yang melimpah kepada kita berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ilmi, kemudian juga nikmat kesehatan dan berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tidak lain kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah. Dan kesyukuran kita kepada Allah tidak bisa diwujudkan kecuali dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk itulah wasiat yang paling mengena untuk kita sampaikan setiap saat, yaitu wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan menjaganya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan bimbingan kepadanya untuk perkara yang terbaik dari urusan dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, ayuhal ikhwah, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya, menjaga semua anggota keluarga kita dari keburukan. Pada kesempatan malam hari ini, fa insyaallah ta'ala akan kita sampaikan kajian tematik, yaitu berkenaan dengan keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Fa insyaallah ta'ala, ya, 1 hari 2 hari ke depan ini kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Maka untuk memasuki hari-hari yang mulia tersebut, ya, kita bahas terlebih dahulu agar kita mengetahui rahasianya, keutamaannya, keilmuannya, sehingga dengan harapan besar kita bisa mewujudkan dan mendapat yaitu keutamaan-keutamaan yang dijanjikan berkenaan dengan hari-hari tersebut. Yang pertama, perlu kita camkan, perlu kita pahami, perlu kita sadari bahwasanya kehidupan orang yang beriman
kehidupan seorang muslim itu senantiasa dalam kebaikan. Kita semuanya ketika kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim, maka hidup kita ini selalu di dalam kebaikan. Apabila mana hari-hari yang dilalui oleh seorang hamba yang mukmin tersebut dimanfaatkan untuk diisi dengan amal soleh, apabila mana dia menggunakan umurnya itu dimaksimalkan untuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari semenjak kita ini ya, atau seorang mukmin, seorang muslim itu mencapai umur di mana dia itu tamyiz, ya, sudah diperintahkan untuk dia itu beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita yang orang tua, ya, ketika kita punya putra putri, maka sudah diperintahkan kepada kita, ya. Perintahnya apa? Perintahnya adalah supaya mengajarkan kepada anak-anak kita ibadah, supaya mengajarkan kepada putra putri kita yaitu bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah, dan yang terbesar adalah salat yang 5 waktu. Sebagaimana yaitu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apabila mana anak kalian itu umur 7 tahun, maka hendaknya segera diperintahkan untuk salat. Dan apabila mana umur 10 tahun itu masih belum mau salat, maka hendaknya diberi tindakan yang sedikit keras, yaitu dipukul, sebagaimana yaitu hal itu adalah sebagai peringatan, ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini sekali lagi menunjukkan bahwasannya kehidupan kita, ya, kehidupan orang mukmin atau muslim itu senantiasa dimanfaatkan pada kebaikan. Mulai anak itu tamyiz, atau mulai kita semuanya masih dalam umur tamyiz, ketika kita mulai bisa membedakan, ya, mana itu yang bahaya, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, ya. Ketika seorang anak bisa membedakan mana ini orang tuanya, mana yang bukan, ya kan? Itu sudah mulai diajarkan kepada kita agar kita memulai ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai kemudian dewasa, ya, lebih ditekankan lagi. Dan kebaikan-kebaikan itu tidaklah berakhir, ya, tidaklah terputus kecuali kalau seorang itu sudah diangkat nyawanya atau ruhnya diangkat dari jasadnya, berpisah dengan kehidupan dunia, baru dia berpisah dengan ibadah atau tugas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala berakhir dalam kehidupan dunia ini. Maka selagi seorang itu masih dikaruniai kehidupan oleh Allah, dia terus dalam kebaikan, ya, terus dalam ketaatan dan amal soleh. Itulah yang diperintahkan kepada kita, dan itulah idealnya. Bagaimana kondisi seorang muslim, seorang mukmin memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum, sahabat pangestu dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang namanya manusia, ya, sing jenenge manungso, itu banyak dihinggapi dengan yang namanya kelalaian, ya. Banyak dihinggapi dengan yang namanya kelalaian, kesembronoan. Sehingga kadang-kadang satu waktu, satu momen tertentu dia semangat, ya. Entah apa sebabnya dia bersemangat di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ya, banyak di antara waktu-waktu yang dilalui ini drop, ya, sehingga semangatnya menjadi turun, melemah,
ya, menipis aktivitas ketaatannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah pasti mengetahui, maha mengetahui bagaimana kondisi para hamba ya, yang seperti ini. Tabiatnya itu sudah barang tentu Allah yang maha tahu lebih paham dari kita, ya kan? Lebih paham. Karena itulah ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan pada sebagian waktu dan sebagian tempat itu ada yang diutamakan, dilebihkan daripada yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menggugah kembali semangat seorang hamba agar tumbuh di dalam peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan jangan menuruti kemalasan atau kelalaian kapanpun waktunya. Ya. Dan di sini tentunya harus ada proses yang namanya yaitu pemahaman. Harus ada yang namanya proses pembelajaran. Kalau tidak belajar, kalau tidak ada proses memahami, maka tentunya tidak akan bisa diketahui ya, mana itu waktu-waktu yang utama, yang ketika saat itu kita melakukan ibadah kepada Allah, maka nilainya lebih dibanding hari-hari yang lainnya. Mana-mana tempat ketika kita melaksanakan ibadah atau ketaatan kepada Allah pada waktu itu, maka nilainya lebih dibanding kalau itu dilakukan pada tempat-tempat yang lain. Ini butuh yang namanya pembelajaran. Karena itu tidak bisa kita ketahui kecuali khobar yang kita terima datang dari Allah atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sangat beruntung bagi kita kalau kita bisa belajar, kita bisa memahami, ya, kita bisa menambah ilmu tentang yaitu keutamaan-keutamaan yang diajarkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak tempat di dalam ketentuan syariatnya. Maka ini adalah merupakan satu anugerah yang besar yang harus kita syukuri ya. Kita bisa duduk ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala merendahkan hati kita, melunakkan hati kita untuk masih belajar dan belajar. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu ayyakum. Oleh karena itulah kita dapati sebagaimana halnya ya, bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang insyaallah ta'ala sudah diketahui oleh mayoritas kaum muslimin. Di situ ada malam Al-Qadar yang bila mana seorang beribadah di dalamnya bertepatan dengan malam itu, maka dia ya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Ya. Oleh karena itu kita dapati di tengah kaum muslimin ini sudah menjadi tradisi yang baik di tengah mereka, di tengah kita semuanya. Kalau memasuki bulan Ramadan, maka kemudian berbondong-bondong untuk memakmurkan masjid, mengisi bulan tersebut dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu tentunya prosesnya melalui yaitu informasi-informasi yang disampaikan oleh siapa? Oleh para ahli ilmu ya, oleh para ulama ya, oleh para khatib, oleh para dai, karena mereka itu sudah menyampaikan dalam rentang waktu yang lama. Setiap datang momen Ramadan selalu dibahas dengan intensif apa? Keutamaan-keutamaan
beribadah di bulan Ramadan. Hasilnya kita lihat sendiri bagaimana kaum muslimin termotivasi, terdorong, tergerak untuk mengisi bulan itu dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sekarang ini fa insyaallah ta'ala kita akan segera memasuki 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah, yang dia juga merupakan momentum yang utama, momentum yang Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kelebihan dibanding waktu-waktu yang lain. Hanya saja ini kurang diminati untuk saat ini, ya. Bisa jadi itu adalah kurangnya informasi, kurang intensifnya pengajian masalah yang berkenaan dengan keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga ini terkadang terjadi, kita lihat sesuatu yang tidak seimbang, ya. Sesuatu yang tidak seimbang. Bagaimana kaum muslimin memanfaatkan momennya di bulan Ramadan dengan ketika mereka itu memanfaatkan momen di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau hari-hari 10 pertama ini kita lihat masih biasa-biasa saja. Masih biasa-biasa saja. Kita lihat tidak ada perubahan atau belum ada perubahan yang signifikan dari kondisi kaum muslimin. Maka ya, dengan keterangan yang disampaikan oleh para ulama, dengan merujuk yaitu kitab yang disampaikan oleh para ulama, kita berusaha untuk membahas bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi yaitu keikutsertaan kita, ya, keikutsertaan kita di dalam memacu semangat kita sendiri dan juga menumbuhkan semangat saudara-saudara kita muslim yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan yaitu kemudahan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, ayuhal ikhwah, sahabat pangestu dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, berkenaan dengan ini, pertama, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashar. Insyaallah tidak asing bagi kita, ya, di dalam surat Al-Fajr, ayat pertama dan ayat yang kedua, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala di situ bersumpah, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar. Ya. Allah tidaklah bersumpah dengan makhluknya, dengan sesuatu, kecuali menunjukkan bahwasanya sesuatu itu adalah perihal yang penting, sesuatu yang layak bagi kita untuk kita perhatikan, karena di situ ada yaitu pelajaran, ada kemanfaatan yang kita ambil, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala punya hak untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Oleh karena itu Allah Ta'ala ya bersumpah dengan waktu duha, ya, bersumpah dengan masa, bersumpah dengan waktu malam, ya, waktu duha, kemudian tadi bersumpah dengan waktu fajar. Walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Para ulama menjelaskan yang masyhur dari para ahli ilmu, yang dimaksud dengan 10 malam itu adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana ini disampaikan yaitu oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, nanti bisa dicek, yaitu dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang masalah ini. Sehingga ini ya memberikan pelajaran kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah, itu menunjukkan waktu-waktu itu adalah waktu yang utama, ya. Waktu-waktu itu adalah yang utama
waktu yang mulia, supaya kita memanfaatkannya, supaya kita lebih giat di dalam mengisinya dengan berbagai macam peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam firman-Nya yang lain, wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan hendaknya itu mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumah, yaitu pada hari-hari yang tertentu, pada hari-hari yang maklum. Apa yang dimaksud dengan ayyamin ma'lumah? Dia adalah hari-hari yang 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Demikian pula, ya, tidak asing bagi kita sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna habbu ilallah min hadhil ayyamil ashri." Ma min ayyam, tidak ada hari yang di situ amal saleh lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala min hadhil ayyamil ashri, yakni al-ashr al-awwal. Yang amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah dibanding yaitu amal yang dikerjakan di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, ini menjelaskan dengan gamblang tentang keutamaan amalan-amalan apabila mana itu dikerjakan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah." Wahai Rasulullah, apakah tidak juga amalan yang dikerjakan waktu itu bisa dikalahkan dengan jihad di jalan Allah? Nah, kenapa para sahabat mengatakan atau bertanya seperti itu? Karena Rasulullah pada awalnya menyampaikan perkara yang besar, bahwasanya tidak ada amalan yang lebih utama, lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang dikerjakan pada hari-hari itu secara mutlak. Padahal telah tertanam dalam jiwa mereka, jihad itu adalah amalan yang besar. Dia adalah merupakan puncaknya amalan. Ya. Puncaknya amalan seorang hamba adalah jihadu fi sabilillah, itu berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika Rasulullah menyampaikan ya keutamaan yang besar tadi, maka kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah juga amalan-amalan itu tidak bisa dikalahkan dengan jihad di jalan Allah?" Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, "Wal jihadu fisabilillah." Tidak juga bisa dikalahkan amalan-amalan pada hari itu sekalipun dengan jihad di jalan Allah. Nah, ini menunjukkan betapa besar, ya, betapa besar keutamaan pada hari itu. Jihad di jalan Allah, ya, yang telah dikhabarkan oleh Allah, telah dikhabarkan oleh Rasulullah bahwasanya itu mengandung keutamaan yang besar, bahkan dia adalah puncaknya amalan seorang hamba, tidak bisa mengalahkan amalan apabila mana itu dikerjakan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Hanya saja kemudian Rasulullah SAW menyampaikan istisna, menyampaikan perkecualian dalam masalah apa? Dalam masalah jihad tadi. Karena jihad itu kan bermacam-macam, ya. Jihad itu kondisi orang yang berangkat jihad itu bermacam-macam.
Ada orang yang dia itu berjihad hanya dengan hartanya saja. Ya. Ada yang ketika dia berjihad hanya membawa jiwa raganya saja. Berangkat dengan jiwa raganya tanpa membawa hartanya. Berarti budal wong tok. Ya. Ada orang yang dalam berjihad dia membawa jiwa raga sekaligus harta bendanya. Ya. Jadi jiwa raganya dibawa ke medan jihad sekaligus juga hartanya diangkut untuk melaksanakan atau melancarkan jihadnya di jalan Allah. Itu menunjukkan kesungguhan seorang yang luar biasa di dalam berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Jadi ya, tidak hanya merelakan jiwa raga, tapi sekaligus merelakan apa yang dia punya. Nah, kondisi semacam inilah yang bisa mengalahkan. Hanya kondisi ini, yaitu apa? Ketika seorang itu berangkat jihad di jalan Allah, membawa jiwa raga sekaligus hartanya. Rasulullah menyampaikan, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Kecuali kalau orang itu keluar menuju perjuangan itu dengan membawa dirinya dan sekaligus hartanya, dan setelah itu dia tidak pulang dengan membawa sesuatu pun dari apa yang dia bawa ketika pergi. Artinya apa? Artinya dia syahid terbunuh di jalan Allah dan hartanya pun tidak ada sama sekali yang bisa dibawa kembali. Hartanya habis di medan perjuangan dan dia syahid terbunuh dengan mulia di jalan Allah tabaraka wa taala. Baru kondisi seperti inilah ya yang bisa mengalahkan amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ma'asyiral ikhwah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, oleh sebab itulah sudah barang tentu hal ini memotivasi kepada kita, memberikan dorongan semangat kepada kita untuk mengisi hari-hari ini dengan berbagai macam amalan-amalan kebajikan. Dan betapa rugi ya kalau misalnya hari-hari ini nanti berlalu kemudian tanpa kita bisa melipat gandakan amalan-amalan kebajikan kita. Maka merupakan kemudahan taufik yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, kita bisa mempelajarinya dan setelah itu kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mengisi dan memanfaatkannya. Amalan-amalan apa saja yang kemudian nanti itu kita maksimalkan ya pada hari-hari yang insya Allah akan segera kita lalui ini ya. Nanti tidak semuanya bisa kita sampaikan, tapi paling tidak nanti kita bisa memiliki gambaran. Kenapa? Disebutkannya ini bukan berarti itu saja yang harus kita wujudkan, tetapi kan disebut secara umum tadi ma min ayyamin al-amalus sholih. Al-amalus sholih mencakup sesuatu yang umum, mencakup semua amal soleh, amal-amal yang diperintahkan, amal-amal yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik amalan zahir maupun amalan batin. Yang pertama, ma'asyiral ikhwah,
rahimani wa rahimakumullah, harus kita catat, ya. Harus kita catat dan kita kedepankan dalam benak kita, dalam gambaran kita, bahwasanya amalan yang paling kita harus perhatikan dan kita jaga pada hari-hari itu adalah amalan-amalan yang wajib. Amalan-amalan yang wajib. Kenapa? Karena ini adalah modal utama kita. Modal utama kita. Modal utama kita dalam kehidupan ini, dan ketika nanti kita sowan kepada Allah di kampung akhirat adalah amalan-amalan yang diwajibkan ini. Maka ini yang pertama kita perhatikan. Ini yang pertama kita cermati. Ini yang pertama nanti kita maksimalkan pelaksanaannya, penunaiannya ketika kita melalui 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Semisal dari sholat yang 5 waktu, ya. Ini kita maksimalkan, ya. Kita jaga, ya, dari mulai toharohnya, kesuciannya, kemudian kita berusaha untuk meneliti kembali dari segi keikhlasannya, ya. Kemudian dari segi pelaksanaannya, dari segi kekhusyuannya, rukun dan syaratnya, ya. Kemudian pelaksanaannya secara berjamaah bagi kita yang laki-laki, ini kita giatkan lagi, kita tingkatkan kembali. Kita ingat, ya, bahwasanya sebagaimana disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma yataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih saya cintai dibanding ketika hamba itu mengerjakan amal yang aku fardukan, amal yang difardukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada dirinya. Dan amalan yang paling besar yang harus kita jaga adalah amalan sholat. Dan sholat yang utama adalah sholat yang 5 waktu, yaitu sholat yang wajib. Kalau kita mampu menjaga sholat yang 5 waktu ini dengan baik, ya, sebagaimana diperintahkan, maka nanti kita akan mudah untuk menjaga yang lainnya. Ini menjadi rumus bagi setiap muslim. Disampaikan oleh para ulama, kalau seorang itu bisa menjaga sholatnya dengan benar, maka nanti ibadah yang lain itu menjadi mudah baginya. Oleh karena itu, ini menjadi modal utama bagi kita, yang harus benar-benar kita maksimalkan, harus benar-benar kita jaga, jangan sampai kita lalaikan, ya. Kemudian nanti kita tambah dengan sholat-sholat yang nafilah. Banyak sekali ragamnya. Semakin kita memperbanyak dari sholat-sholat yang nafilah ini, maka Allah tambah cinta kepada kita yang melakukannya, kita yang melaksanakannya, ya. Sebagaimana disampaikan di dalam hadis qudsi tadi, kelanjutannya, dan tidaklah seorang itu terus-menerus continue di dalam melaksanakan amalan yang sunnah kecuali Allah Tabaraka Ta'ala kemudian akan tambah ridho, tambah cinta kepada hamba itu. Nah ini, maka ini keuntungan yang besar, kesempatan seorang itu untuk menggapai kecintaan dan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada sholatul lail, ya, atau sholat tahajud, kita tingkatkan, ya. Ada sholat duha, ada sholat rawatib, ya. Kemudian banyak sekali, yaitu beragam dari sholat-sholat yang sunnah, ya. Ma'asyiral ikhwah, azan ya Allahu wa iyyakum. Kemudian amalan yang juga hendaknya kita wujudkan, ya,
ketika kita nanti sudah memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah adalah yaitu kita melaksanakan siam sunnah, melaksanakan puasa sunnah. Kalau kita mampu, maka kita mulai puasa mulai dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-9. Ya. Keutamaannya adalah kembali kepada keutamaan yang umum tadi. Karena puasa itu dia adalah merupakan amalan yang utama. Ya. Maka ketika memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah, tentu keutamaannya jauh lebih besar daripada kalau amalan siam itu dikerjakan pada hari-hari biasa yang lainnya. Kalau misalnya nanti tidak bisa penuh, ya paling tidak itu mayoritasnya, atau setidaknya itu diperbanyak pada yaitu 9 hari itu melaksanakan siam. Ya. Entah 5, entah 4, entah berapa. Kalau terpaksanya itu tidak bisa, maka jangan ditinggalkan, yaitu siam yaumu Arafah. Siam yaumu Arafah, berpuasa sunnah pada hari Arafah, pada hari yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keutamaannya besar. Keutamaannya apa? Rasulullah menyampaikan, ahtasibu 'alallah, saya berharap kepada Allah tabaraka wa taala puasa sunnah di hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah, atau disebut dengan Shaumu Yaumi Arafah ini, puasa Arafah, Allah tabaraka wa taala mengampuni dosa orang itu tahun yang akan datang dan tahun yang sudah berlalu. Tahun yang akan datang dan tahun yang sudah berlalu. Dosa yang dikerjakan oleh para hamba itu besar, banyak, tak terhitung. Itu harus kita sadari. Oleh karena itu, ketika kita memasuki momen-momen seperti ini, kita harus manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwasanya puasa hari Arafah ini nanti akan menghapus dosa-dosa hamba setahun yang akan datang dan kemudian setahun yang sudah berlalu, maka itu merupakan suatu keutamaan yang besar yang hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan bagi kita para hamba yang banyak dosa, banyak salah, untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan, termasuk amalan-amalan yang hendaknya kita perbanyak, kita maksimalkan pada hari-hari ini adalah kita memperbanyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Memperbanyak untuk bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, menyanjung Allah tabaraka wa taala, memuji Allah tabaraka wa taala, mensucikan Allah tabaraka wa taala, mengagungkan Allah tabaraka wa taala dengan kalimat subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini secara umum. Maksudnya pada hari-hari ini, ketika kita mulai masuk pada hari-hari itu, kalimat-kalimat ini supaya diperbanyak. Kalimat-kalimat yang 4 ini supaya diperbanyak. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashri." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa taala min hadhil ayyamil ashri, dibanding hari yang 10 ini.
Fa'aksiru fihi minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah, kata beliau, perbanyaklah pada hari-hari itu dari ucapan tahlil, kalimat la ilaha illallah. Yang ini adalah merupakan zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama yang diucapkan oleh Rasulullah dan juga para nabi sebelumnya. La ilaha illallah, atau lebih sempurna yaitu dilengkapi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sudah biasa kita ucapkan, ya. Di waktu pagi, di waktu sore, kita tambah nanti, ya. Kita tambah untuk kalimat-kalimat itu. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Tahmid, alhamdulillah. Kemudian tasbih, subhanallah. Itu adalah kalimat-kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada kondisi secara umum. Kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Kalimat-kalimat yang paling diridhai Allah, yang paling disukai oleh Allah. Berarti ketika kita mengucapkannya dengan lisan kita, maka waktu itu Allah meridhai kita semuanya. Subhanallah, ya. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demikian juga, ya, disunahkan atau dianjurkan bagi kita kaum muslimin untuk mengeraskan takbir secara mutlak pada hari-hari ini. Kalau ini adalah sebagaimana takbir yang kita ucapkan, yaitu pada momen-momen hari raya maksudnya. Tapi kan berkaitan dengan hari-hari ini ada takbir yang secara mutlak dan ada takbir-takbir yang secara muqayyad. Yang mutlak ini maksudnya adalah diperintahkan, dianjurkan untuk kita ucapkan pada hari-hari itu, ya, dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di jalan, ya, di pasar, kita ucapkan, kita perbanyak syiar-syiar, yaitu keagungan Allah tabaraka wa taala, syiar keagungan Allah, syiar tauhid, syiar Islam yang agung, yaitu kalimat-kalimat takbir. Karena itu, ya, datang riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar dan juga sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, atau sahabat Abu Hurairah, bahwasanya keduanya pada hari-hari ini mereka keluar ke pasar dan mengumandangkan takbir, ya. Takbir sebagaimana yang kita kumandangkan pada momen-momen hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Beliau berdua keluar ke pasar mengumandangkan takbir, kemudian mereka penduduk pasar itu pun mengikuti takbir mereka berdua, ya. Nah, itu. Ini amalan yang ditinggalkan oleh kebanyakan dari kaum muslimin zaman. Tidak ada mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 ini yang mengumandangkan takbir. Kalau ada takbir nanti paling banter dimulai yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, itu pun masih jarang-jarang. Jadi kelihatan yaitu sunnah yang mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan dari kaum muslimin, ya. Takbir dan dikeraskan yaitu pada 10 yang awal di bulan Dzulhijjah. Ini takbir yang namanya apa tadi? Takbir secara mutlak. Kalau muqayyad nanti itu yaitu dimulai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah pada setelah sholat subuh. Ini takbir muqayyad. Ya, nanti yaitu dilaksanakan, ya, setelah selesai sholat fardu. Nah, ini namanya takbir-takbir yang
muqayyad sampai dengan terakhir hari Tasyrik, yaitu tanggal ke 13 bulan Dzulhijjah. Masyaallah ikhwah, azani Allahu wa iyyakum, tentunya masih banyak sekali yaitu amalan-amalan atau yaitu ibadah-ibadah yang hendaknya kita kerjakan, kita wujudkan berkaitan dengan hari-hari ini. Ada bentuk-bentuk yaitu sedekah. Kalau sedekah itu nanti kita sudah tahu ya, sedekah itu kemuliaannya luar biasa di hari-hari biasa. Maka memasuki hari-hari yang mulia, sedekah juga kemuliaannya naik, bertambah keutamaannya. Maka diharapkan nanti kita juga yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menunaikan sedekahnya. Baik itu sedekah nanti dikerjakan dengan sir, yaitu sembunyi-sembunyi, maupun nanti sedekah itu dilaksanakan dengan terang-terangan. Kemudian juga tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau memperbanyak bacaan Quran pada hari-hari Ramadan itu sudah merupakan satu yang lazim, ya. Sudah merupakan satu hal yang tidak aneh bagi setiap kaum muslimin. Tetapi memperbanyak membaca Al-Quran ya, pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini masih jarang kita jumpai. Oleh karena itu ya, marilah kita berusaha untuk memanfaatkan yaitu hari-hari ini nanti untuk sebisa mungkin kita memperbanyak membaca kalamullah. Kalau tidak bisa khotam misalnya sampai 30 juz ya, paling tidak bisa beberapa dari surat atau beberapa juz dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala kita baca. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya juga termasuk amalan yang utama di hari-hari ini ya, yaitu ketika seorang itu melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dimulai yaitu pada hari Nahar. Pada hari Nahar, pada tanggal berapa? Tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Itulah hari yang pertama di mana dianjurkan, disunahkan bagi kita ya, kaum muslimin yang diberi kemampuan oleh Allah Taala untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurbannya. Insyaallah kita ya sudah banyak mendapatkan penjelasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban ini, berkaitan dengan syarat-syarat ketentuan hewannya harus bagaimana ya, kemudian tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan orang yang akan menyembelih hewan kurban ketika memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah, maka dia tidak boleh memotong kukunya ya. Mulai tidak diperbolehkan memotong kukunya atau rambutnya ya, nanti kalau sudah memasuki itu, kalau bagi yang mau menyembelih hewan kurban, sudah berniat untuk berkorban, jangan memotong kuku atau rambutnya. Sekarang segera dipotong, mumpung belum masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, itu hal-hal yang lain berkenaan dengan yaitu penyembelihan hewan kurban ini. Allah alam ya, kita cukupkan kajian kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga umumnya kepada saudara-saudara semuanya kaum muslimin. Allah alam, kita cukupkan ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.